Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya cintai, baik, hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi kita terkait masalah upaya hukum dalam mata kuliah hukum acara perdata ya. Setelah sebelumnya kita mempelajari terkait masalah putusan, kemudian sebelumnya juga ada kita diskusikan terkait masalah pembuktiannya. Nah, sebagai langkah terakhir sebenarnya dalam ranah hukum acara perdata, dan saya pikir juga dalam ranah hukum yang lainnya, ini adalah upaya hukum. Tentu banyak sedikit kalian selaku mahasiswa hukum sudah pernah bahkan sangat sering ya mendengar istilah upaya hukum. Ada yang dikatakan sebagai upaya hukum banding, kasasi, termasuk yang upaya hukum luar biasa dalam artian peninjauan kembali ataupun yang lebih sering kita singkat dengan PK. Nah, hari ini saya akan menjelaskan upaya hukum dari banding, kasasi hingga peninjauan kembali, dan juga ruang lingkup apa saja yang dikatakan dengan upaya hukum itu sendiri. Nah, bercerita masalah upaya hukum, sebenarnya ruang lingkupnya pertama ialah upaya hukum itu merupakan suatu kegiatan, suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang. Nah, kenapa undang-undang itu memberikan ruang untuk melakukan upaya hukum? Ini tentu ada banyak alasan. Salah satunya dari segi hukum, alasan pertama adalah untuk melawan putusan hakim. Nah, yang pertama untuk melawan putusan hakim. Melawan putusan hakim di sini jangan dianggap dalam pengertian dalam terminologi negatif. Nah, kenapa demikian? Karena melawan putusan hakim di sini dimaknakan sebagai upaya kita untuk menyangkal pendapat hakim, untuk menyangkal pertimbangan hakim yang mungkin saja itu keliru dalam pandangan kita. Tentu perlawanan ini harus disertakan dengan yang namanya alat bukti ya. Kenapa yang namanya putusan hakim itu bisa kita lawan? Ya karena sejatinya walaupun ada jun di dalam hukum bahwa yang hakim itu adalah suara hakim adalah suara Tuhan. Hakim merupakan perpanjangan Tuhan di muka bumi ini untuk memutuskan yang benar dan yang salah. Namun secara kodratinya yang namanya hakim juga manusia. Sangat boleh jadi hakim hilaf, sangat boleh jadi hakim itu salah di dalam memberikan pertimbangannya. Upaya hukum di sini ini hadir untuk melawan yang demikian itu. Nah, yang kedua, alasan ataupun sebagai faktor dilakukannya yang namanya upaya hukum ialah karena dianggapnya tidak adil bagi salah satu pihak. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim ini dirasa oleh satu pihaknya adil, tidak adil. Salah satu pihak merasa adil dan salah satu pihak merasa tidak adil. Tentu sudah lumrah bagi kita, pihak yang merasa tidak adil ini tentu akan bergejolak hatinya. Dalam pandangan hukum, ketidakadilan tadi ini seyogyanya bisa untuk diperjuangkan. Kenapa demikian? Karena pada intinya hukum itu hadir di muka bumi ini ialah untuk menciptakan, untuk mencapai yang namanya keadilan. Di samping ada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Nah, sebagai sekat terakhir untuk memperjuangkan keadilan, maka upaya hukum ini hadir. Bahkan upaya hukum ini tidak hanya bisa dilayangkan cuma satu kali, bahkan dihadirkan berbagai macam upaya hukum yang nantinya bisa digunakan oleh para pihak, digunakan oleh setiap subjek hukum untuk memperjuangkan keadilan. Perlu saya garis bawahi untuk memperjuangkan keadilan. Nah, salah satu upaya hukum yang ada khususnya di ranah hukum acara perdata, mungkin ini sedikit asing ya
bagi mahasiswa yang semester 4. Karena upaya hukum yang biasanya yang dikenal adalah kalau nggak lari dari yang namanya kasasi, banding, pasti peninjauan kembali. Nah, kalau kita rekam jejak kembali dari materi awal kita sampai materi yang pada hari ini, sebenarnya ada berbagai macam langkah-langkah yang sebenarnya yang sudah dilalui itu dikategorikan sebagai upaya hukum. Yang pertama adalah verzet. Nah, verzet ini hadir karena adanya putusan. Tetapi bukanlah putusan akhir, melainkan adalah putusan vertex, yaitu putusan pengadilan yang dikeluarkan karena ketidakhadiran tergugat pada persidangan pertama. Sehingga hakim, karena nggak hadirnya tergugat tadi, hakim memutuskan sebagaimana yang tertuang di dalam gugatan penggugat. Dalam konteks ini, tergugat merasa tidak adil. Mungkin dia karena ada halangan yang secara logika hukum itu bisa diterima, karena adanya putusan yang memberatkannya dia merasa tidak adil. Verzet ini hadir untuk yang demikian itu. Verzet ini hadir untuk menyangkal putusan hakim atas putusan versetnya. Verzet ini ada beberapa syarat untuk pengajuannya. Yang pertama, adanya keluarnya putusan verset ya. Verset. Nah, yang kedua syaratnya adalah jangka waktu untuk mengajukan perlawanan verzet ini adalah 14 hari. Dan jika ada eksekusi, tidak boleh lebih dari 8 hari. Nah, maksudnya seperti apa? Jangka waktu pengajuan verzet ini diberikan 14 hari semenjak putusan verset itu dikeluarkan. Itu dalam keadaan biasa. Namun jika ada eksekusi terhadap putusan verset, misalnya putusan verset menyita, menyegel ataupun menahan dan segala macamnya ya, menahan barang-barang ataupun benda-benda milik tergugat, maka jangka waktunya tidak boleh lebih dari 8 hari. Dari kapan? Dari putusan verset itu dibacakan. Nah, ketiga syaratnya adalah verzet dimasukkan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Nanti setelah permohonan itu dimasukkan, baru akan diproses oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk diterima ataupun ditolak. Nah, yang berikutnya ialah upaya hukum yang kedua selain dari verzet di ranah hukum acara perdata adalah dender verzet. Dender verzet ini merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak sebenarnya di dalam perkara yang sedang berselisih, di dalam perkara yang sedang diajukan di ranah peradilan. Oleh karena ia merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Nah, sebagai contoh simpelnya, barang yang disita dalam suatu perkara bukanlah milik tergugat, melainkan milik daripada pihak ketiga. Nah, dender verzet ini merupakan perlawanan dari pihak yang di luar dari pihak yang berperkara. Dender verzet ini ada alternatif. Dender verzet ini diberikan untuk pihak ketiga untuk melakukan perlawanan karena dia bukan pihak sebenarnya. Tetapi adanya putusan, baik itu di dalam putusan verset, putusan akhir nantinya, ini nantinya ada yang merugikan daripada pihak ketiga, sehingga apa yang terjadi? Hukum memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk menyuarakan keadilan. Nah, contoh simpel begini loh. Misalnya ada kasus tentang pinjam meminjam yang dilakukan oleh dua orang saksi hukum. Kita patoklah, kita anggap namanya A dan B. A meminjamkan uang kepada B dengan satu jaminan, misalnya rumah. Nah, hanya saja peminjaman itu ternyata terjadi yang namanya uang prestasi. Dalam artian, pihak yang meminjamkan tadi, si A tadi ini tidak dapat membayar ataupun mengganti pinjaman uang itu kepada si B. Nah, yang terjadi bagaimana? Yang terjadi ialah
si B ini berwenang untuk menyita sebagai apa yang menjadi jaminan bagi si A ketika dia ingin meminjamkan yang namanya sejumlah uang tadi. Nah, ternyata objek jaminan itu merupakan milik orang lain. Dulu memang miliknya dia, mungkin kita anggaplah seperti itu. Tapi misalnya miliknya dia, namun kebetulan si A ini sudah bercerai. Dan dia meminjamkan uang itu, ini ketika posisi baru sudah cerai. Dan ternyata rumah yang dijaminkan, yang dianggunkan tadi, ini sudah dibagi. Karena akibat perceraian sudah dibagi dan itu menjadi milik istri. Sehingga jaminan tadi ini juga bukan jaminan yang dimiliki oleh si A. Nah, dalam kondisi yang demikian itu, si istri, pihak ketiga yang memiliki rumah tadi, ini bisa mengajukan denda target ke pengadilan. Supaya apa? Ya memperjuangkan bahwa ini bukan objeknya. Ini nggak bisa disita. Ini putusan ini salah. Karena putusan ini bukan milik daripada tergugat ataupun penggugat. Nah, yang kedua adalah, yang berikutnya adalah sifatnya. Denda target ini adalah upaya hukum, sebenarnya adalah upaya hukum luar biasa. Karena pada dasarnya putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja dan tidak mengikat pihak ketiga. Tetapi ini adalah luar biasa. Dan konsep ini hadir di dalam hukum acara perdata. Nah, denda farjat ini saya kembali utarakan ini nantinya diajukan oleh pihak ketiga ke pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut pada tingkat pertama. Jadi pada tingkat pertama jika sudah ada yang merugikan daripada pihak ketiga tadi, maka diajukan ke pengadilan negeri di mana putusan itu dilayangkan ya. Nah, upaya hukum yang ketiga, yang pertama farzat, yang berikutnya adalah denda farzat, dan yang ketiga adalah banding ya. Nah, banding secara definisi mungkin semua kita sudah pada tahu. Upaya hukum itu banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah di pengadilan tingkat pertama untuk diajukan kemana? Ke pengadilan tinggi. Nah, kenapa pihak yang kalah? Saya berikan definisi merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah. Karena yang kalah itu yang merasa tidak adil. Itu sudah menjadi lumrah, menjadi kelaziman di dalam hukum. Nggak masuk akal jika ternyata yang dimenangkan pada tingkat pertama ini malah mengajukan banding. Ini tidak masuk akal. Nah, walaupun itu tidak menutup kemungkinan itu dilakukan ya. Dasar hukum daripada banding ini diatur di dalam pasal 188 sampai dengan 199 HIR yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura. Kemudian juga diatur di dalam pasal 199 sampai dengan 205 RBG ya. Nah, pengajuannya kemana? Pengajuannya diajukan ke panitera pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan. Jadi banding ini walaupun ranahnya adalah ranah pengadilan tinggi, tetapi permohonannya diajukan ke pengadilan tingkat pertama dalam artian pengadilan negeri. Nah, nanti dari pengadilan negeri itulah, ke paniteranya inilah yang akan mengirimkan memori banding itu ke pengadilan tinggi. Untuk kemudian dari pengadilan tinggi ini akan diproses perkara bandingnya itu. Nah, ada beberapa tahapan daripada upaya hukum banding ini. Yang pertama ada pernyataan banding. Pernyataan banding ini adalah memori banding sebenarnya. Dalam artian kalau kita bawa ke ranah gugatan ataupun peradilan tingkat pertama, ini merupakan gugatan sebenarnya, permohonan. Yang kedua, urutan tahapan banding yaitu panitera membuat akta banding. Nah, akta banding ini yang akan menjadi yang akan dilayangkan ke pengadilan tinggi yang untuk diperiksa oleh majelis hakim di pengadilan tinggi. Kemudian nantinya diregister induk perkara untuk mendapatkan nomor perkara banding. Nah, kemudian pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari setelah pernyataan banding tersebut dibuat. Kemudian pembanding dapat membuat memori banding, sementara terbanding dapat mengajukan kontra memori banding. Nah, kontra memori banding ini merupakan jawaban atas memori banding.
Nah, kalau kita bawa ke ranah peradilan tingkat pertama, jika memori banding adalah gugatan, maka kontra memori banding adalah jawaban. Nah, kita kembali lagi kepada ranah awal daripada hukum acara perdata, di mana sebenarnya peradilan acara perdata seperti yang pernah saya sampaikan di kelas dahulu, bahwa sidang acara perdata sebenarnya kita berbalas surat, berbalas kata, berbalas kalimat. Nah, yang beracara di ranah hukum acara perdata ini kita mengajukan, menawarkan argumen dalam bentuk dokumen. Makanya memori banding, ada kemudian kontra memori banding, merupakan perlawanan terhadap memori banding. Nah, banding ini sendiri ini memiliki syarat untuk diajukan oleh pihak yang ingin mengajukan banding. Yang pertama syaratnya ialah diajukan oleh pihak yang berperkara. Kemudian diajukan dalam masa tenggang waktu banding. Kemudian putusan oleh hakim boleh dimintakan banding, di mana nantinya ketika putusannya pada tingkat pertama sudah disampaikan, dibacakan oleh majelis hakim, nanti akan ditawarkan oleh hakim apakah keberatan atau tidak terhadap putusan tingkat pertama. Nah, nantinya akan dibacakan, akan kita sampaikan apakah kita akan mengajukan banding atau tidak. Nah, jika pun tidak menyampaikan pada saat persidangan pembahasan putusan pada tingkat pertama, nanti bisa disampaikan selama 14 hari ya. Kemudian membayar panjar biaya banding, kecuali perkaranya adalah perkara prodeo ya. Ya, karena apa ya? Karena beracara itu sebagaimana yang diatur di dalam RPG, di dalam HIR, itu dikenakan yang namanya sejumlah biaya perkara. Tetapi ini bisa ini merupakan panjar ya, dalam artian nanti akan bergantung, biasanya akan bergantung dari sifat putusan banding itu akan membebankan biaya itu kepada siapa. Makanya jarang betul biaya banding itu dibayar langsung lunas dari awal, enggak. Nah, nanti akan dilihat pasti akan dibebankan terhadap pihak yang kalah di dalam banding. Nah, yang berikutnya ialah kasasi ya. Kasasi ini merupakan pembatalan putusan, tapi ranahnya bukanlah ranahnya pengadilan negeri, bukanlah ranahnya pengadilan tinggi, tetapi ini ranahnya adalah Mahkamah Agung. Nah, artinya pengadilan kasasi ini adalah pengadilan yang memeriksa apakah jurisdiksi tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Dalam artian, apakah peradilan tingkat pertama, apakah peradilan tingkat kedua, ini tidak salah menerapkan hukum itu sendiri di dalam perkara persidangan perdata tadi. Nah, kemudian permohonan kasasi ini demi kepentingan hukum dapat juga diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata. Karena jabatannya, Jaksa Agung ini dapat memainkan perannya mengajukan kasasi akibat dari adanya putusan hakim pada tingkat pertama, pada tingkat kedua. Nah, kemudian permohonan kasasi ini demi kepentingan hukum dapat diajukan satu kali. Jadi tidak bisa diajukan berulang kali. Berbeda halnya dengan putusan sidang hukum acara pidana yang dapat diajukan berkali-kali terhadap kasasi ini. Nah, kemudian putusannya tidak boleh merugikan pihak-pihak yang berperkara, artinya tidak menunda pelaksanaan putusan. Putusan kasasi ini tidak meniadakan daripada putusan peradilan sebelumnya untuk dieksekusi. Oh, ternyata putusan kasasi ini berbeda dengan putusan sebelumnya. Nanti akan diperbaiki, akan disesuaikan dengan putusan dari kasasi ini. Namun selama proses pengajuan kasasi, selama proses persidangan kasasi ini, putusan peradilan sebelumnya ini tidak ditiadakan. Artinya eksekusi tetap jalan. Nah, syarat-syarat diajukan yang namanya kasasi, yang pertama diajukan oleh pihak yang berperkara, diajukan dalam tenggat waktu, yang ketiga membuat yang namanya memori kasasi, kemudian membayar panjar biaya kasasi, kemudian menghadap panitera di pengadilan. Ini adalah syaratnya, adalah proses yang kita jelaskan tadi. Nah, yang terakhir adalah peninjauan kembali. Merupakan upaya hukum, juga dikategorikan sebagai upaya hukum yang luar biasa.
Dari pengertiannya, kata peninjauan kembali ini diterjemahkan dari reasoningnya, yaitu jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah menjadi tetap jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum. Jadi peninjauan kembali ini karena kealpaan hakim. Ada hakim di dalam mengadili suatu proses perkara perdata, dia tidak melihat, tidak melakukan pertimbangan dengan baik. Nah, tidak melakukan pertimbangan hukum dengan baik ini karena kealpaannya, maka itu bisa diajukan melalui peninjauan kembali ya. Nah, syaratnya apa? Ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan hakim yang tidak diketahui oleh hakim itu. Jika ia mengetahui keadaan itu, maka akan memberikan putusan yang lain. Ini adalah syarat mutlak untuk diajukan yang namanya peninjauan kembali. Artinya apa? Peninjauan kembali ini hadir ketika hakim yang sebelumnya ini ditipu. Ada tipu muslihat yang diberikan oleh salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat. Di mana ketika tipu muslihat tadi itu dibongkar, diangkat kembali, maka akan berpengaruh. Sangat diyakini bahwa putusan hakim pada saat itu akan berbeda dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim. Ini sebagai syarat mutlak untuk diajukan yang namanya peninjauan kembali. Mahasiswa yang saya hormati, yang berbahagia, mungkin untuk materi kita hari ini terkait masalah upaya hukum sebatas itu. Nanti jika ada yang kurang jelas, jika ada pertanyaan, silakan dikasih masukan, dikasih pertanyaannya di E-Akademik Universitas Bangka Belitung. Nanti akan kita diskusikan, akan kita bahas bersama. Jikapun tidak memungkinkan untuk masuk di dalam aplikasi E-Akademik Universitas Bangka Belitung, monggo silakan nanti dihubungi saya secara pribadi, baik melalui telepon, SMS, ataupun melalui WA ataupun media sosial lainnya. Sebelum saya akhiri, semoga kita tetap diberikan kesehatan, semoga kita tetap diberikan kekuatan. Mudah-mudahan wabah corona COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Mudah-mudahan kita bisa untuk kuliah kembali di dalam kelas seperti mana biasanya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.